Ya, oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Minggu guys, tanggal 20 November jam 6 sore. Ya, setelah beberapa hari saya tidak membuat video, ya hari ini saya akan membuat video khusus updatean ya, updatean dari screener yang saya buat. Ya, beberapa waktu lalu saya sudah membuat screener ya dengan fitur screener yang ada di Stockbit, begitu kita bisa custom begitu. Dan beberapa waktu lalu juga saya sudah membuat listnya ya, apa aja yang dimasukkan. Kemudian nah ini kita lihat sendiri aja lah di sini ya. Nah ini pernya berapa, kemudian TTM ya, per TTM berapa, PBV, price to sales begitu. Dan mungkin kalian juga bisa lihat penjelasannya kenapa saya masukkan rasio-rasio ini ya, rasio-rasio ini dan juga angka-angkanya atau nilai-nilainya itu bisa dilihat di video yang nanti akan saya tampilkan di akhir, karena itu beberapa waktu lalu ya sudah saya buat. Atau mungkin juga bisa melihat di daftar video saya di channel saya begitu, cari aja guys, scroll ke bawah begitu ya. Nah sekarang kan kuartal 3 kan udah pada keluar ya guys ya, dan waktu pertama kali itu saya buat itu ketika laporan keuangan kuartal 2 nya itu keluar, jadi belum update. Nah sekarang yang updateannya nih guys. Oke, siapa aja yang di sini yang lolos ya, lolos di screener saya. Ya, ternyata ada pemain baru guys, BMSR ya. Dulu ini nggak ada BMSR ini ya. SMDR masih ada, ITMG, MBAP, BSSR, ADRO. Cuman ya guys, untuk emiten-emiten ini itu belum saya tambahkan rasio dividen yieldnya. Jadi masih campur. Ada juga yang nggak bagi dividen, ada juga yang dividennya kecil begitu. Jadi masih campur guys ya. Nah, kalian juga bisa menambahkan sendiri ya, misal add rules. Kemudian coba kita tambahkan di sini dividen yield. Nah ini dia guys, dividen yield lebih dari 10 screen. Nah ini dia yang keluar, ITMG, MBAP, BSSR, PTBA, dan SGRO. Nah SGRO ini sepertinya baru guys ya, karena beberapa waktu lalu itu belum ada SGRO ini. Coba ya, tapi memang dari screener ini sendiri ya, saham-saham yang paling unggulannya itu adalah batu bara guys ya. Batu bara ada ITMG, MBAP, BSSR, PTBA, SGRO. Coba SGRO ini apa ya, coba ya kita cari di ikhtisar saham. Nah bagi yang mau screenernya guys, kalian bisa dapatkan ya secara gratis, tinggal nonton aja video saya. Kalau perlu juga screenshot begitu, dan kalian bisa masukkan di fitur Stockbit guys, kayak gitu. Sampurna Agro, oke, CPO ya guys. Ya di sini CPO guys. Ya ini CPO satu di sini guys. Ya ini juga menjadi perhatian saya. Mungkin beberapa hari ke depan nanti saya akan membuat khusus videonya ya untuk SGRO. Kalau kali ini saya hanya akan membahas dari screenernya aja ya. Nah untuk screener ini 1, 2, 3, 4 emiten itu adalah batu bara. Apakah batu bara masih worth it? Kayak gitu pertanyaannya. Lalu kapan dilepasnya? Ya, kapan saatnya untuk kita melepas? Atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin kalian belum masuk di saham batu bara. Bisa nggak entry? Kayak gitu kan? Karena dari screener sendiri itu membuktikan memang saham-saham batu bara ya itu masih apa ya, menjanjikan begitu ya. Ya, kita lihat aja langsung. Pertama kita cari dulu qual price. Qual price today. Berarti ini libur ya guys ya, karena akhir pekan begitu. Tapi kita bisa lihat history hari terakhir ya, sebelum akhir pekan begitu. Qual price-nya bagaimana guys? Apakah naik atau turun? Dulu dia sempat nih, minggu lalu kalau nggak salah dia sempat di 299 begitu. Sekarang qual price-nya oke, 337 ya. Update-nya 343. Wah, ini rebound ternyata guys. Nah ini guys, jadi kewajiban bagi Anda ya, bagi holder dari KOA sendiri itu adalah melihat
Qualpres World, ya, dunia. Kenapa sih dunia begitu? Karena begini guys, ya meskipun mungkin pertama ya emiten yang kalian pegang itu tidak ikut acuan dunia, batubara acuan dunia, tapi dengan kita melihat harga acuan dunia ya, itu kita bisa memprediksi harga acuan dunia kalau turun, otomatis harga lokal juga turun guys. Meskipun juga sebaliknya harga acuan dunia naik, harga lokal pun juga naik. Kayak gitu. Kemudian ini juga tidak pasti ya guys ya. Karena saham-saham koal itu ya, emiten-emiten koal itu biasanya sudah kontrak harga dengan perusahaan-perusahaan begitu loh. Jadi mau dibawa turun, mau dibawa naik, harganya itu tidak berubah tiap hari. Kenapa? Karena memang ada kontrak sendiri. Ya, misalnya kontraknya itu adalah 6 bulan atau 3 bulan, bahkan ITMG pun juga kontraknya sudah habis guys di 30 September. Entah ya, saya belum juga melihat apakah ada kontrak baru atau enggak, tapi yang jelas untuk kontraknya yang lama itu 30 September udah habis kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya juga kita memperhatikan ICI price world, jadi harga indeks batubara dunia itu bagaimana kayak gitu ya, karena ini juga sentimen penting juga, walaupun memang tidak berpengaruh secara langsung bagi emiten-emiten koal, tapi dengan adanya sentimen, ya bayangin aja kemarin berapa minggu berturut-turut itu kan harga koal kan ambruk guys ya, sampai dia 290-an. Itu sentimennya kerasa banget, sentimen negatifnya begitu loh ya, kerasa banget ya. Nah sekarang kan udah mulai rebound nih. Oke, nah banyak banget yang nanyain saya apakah masih layak entry atau enggak kayak gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, saya kurang setuju kalau batu bara itu selesai cepat ya. Kenapa? Karena energi itu masih sangat dibutuhkan hingga paling enggak 2023 kayak gitu. Itu pertama. Kemudian kedua ya, ini perang masih berlanjut ya, perang masih berlanjut, ini secara ekonomi makro aja ya guys. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ini winter guys ya, meskipun ada berita-berita bahwa musim dingin tahun ini tidak sedingin atau tidak separah tahun-tahun sebelumnya ya, tapi di sisi lain saya juga lihat berita ya bahwa badai salju itu sudah menyerang Amerika ya. Nah itu loh guys, jadi itu ya. Kemudian itu ekonomi makro ya guys ya. Kemudian selanjutnya adalah internalnya ya, karena kan ada eksternal ada internal. Yang tadi kan eksternal ya, ekonomi makro. Kemudian yang internalnya adalah laporan keuangannya. Menurut saya untuk laporan kuartal 3 ini ya, dari emiten-emiten batu bara seperti ITMG, PTBA, kemudian Adro ya, itu masih on the track. Walaupun juga Adro itu turun sedikit, tapi itu masih on the track ya. PTBA stagnan ya, masih on the track dong, artinya dia masih bisa mempertahankan kinerjanya sampai kuartal 3. ITMG apalagi ya, dengan strateginya ada hedging begitu ya, itu bagus kalau menurut saya hedging itu ya. 30 September lepas hedgingnya, kembali ke acuan begitu, lompat dia, labanya gede ya, itu bagus ya. Jadi menurut saya kalau mau entry ya entry aja. Kenapa? Laporan keuangannya masih bagus kok, masih mendukung. Data-datanya ya itu masih mendukung emiten-emiten koal itu. Seperti itu. Tapi ingat, ketika sudah masuk kita juga harus perlu memperhatikan yaitu faktor eksternal ya, yang terutama adalah sentimen dari harga acuan batubara, kemudian internal. Internalnya itu adalah dia bagi dividen nggak, tahu-tahu dia nggak bagi dividen aja kayak gitu kan, itu sentimen buruk juga dari dalam perusahaan begitu. Kemudian laporan keuangannya, tapi menurut saya memang laporan keuangan kuartal 3 dari emiten-emiten tersebut yang sudah saya sebutkan tadi itu bagus. Ini yang tidak saya sebutkan berarti fundamentalnya ada bermasalah sedikit ya guys ya. Tapi yang saya sebutkan tadi seperti TMG, Adro ya, kemudian BSSR belum keluar sih guys ya. Saya juga masih menunggu ini BSSR. PTBA itu juga bagus, walaupun juga sentimen dari luarnya yang pembelian PLTU itu ya membuat harganya turun, tapi itu kan lama-lama udah hilang. Dan itu akuisisi itu nggak mungkin 1-2 tahun, itu nggak mungkin ya, nggak mungkin secepat itu pun juga pakai
kontrak harga gitu, pakai skema harga gitu, skema pembayaran begitu loh, nggak langsung besok pakai duit semuanya 10T begitu, enggak. Jadi ada skema pembayaran gitu. Jadi dividen untuk PTB masih aman. Kayak gitu guys. Jadi kesimpulannya, kalau mau entry aja. Kalau menurut saya sih laporan keuangannya menunjukkan masih bagus. Kayak gitu. Jadi masih layak untuk di entry. Walaupun mungkin nanti gain yang kita dapatkan itu tidak seberapa. Ya tenang aja, dia kan bagi dividen ya. Menurut saya saham-saham yang loyal bagi dividen dan dividen yang gede itu ya terutama batubara ya. Paling loyal itu batubara. ITMG apalagi nih. Kalau kita lihat di screener, ITMG itu pernya paling murah guys, 2,39 ya. Ini karena BSSR juga belum keluar ya guys ya, laporan kuartal 3-nya begitu. Tapi sejauh ini ITMG paling murah kalau kita lihat dari pernya. Bahkan ada analis yang menyebutkan bahwa pernya itu harusnya layaknya di 5 per 5. Nah coba kalau per 5 itu harga ITMG berapa guys ya. Tapi tetap ya guys ya, saya biasanya kalau lihat dari menentukan harga wajarnya begitu, itu menggunakan dividen yield. Tapi coba kita pakai pernya ya yang sekarang ya. Apakah sama atau enggak begitu? Ya, sekarang harganya ITMG itu berapa guys? Coba saya lihat dulu ya. ITMG ini sebagai contoh aja ya untuk gimana sih caranya ngitung untuk pernya begitu ya, rasio harga wajar dilihat dari pernya. ITMG kalau nggak salah kemarin naik dia ya. ITMG ini juga salah satu portofolio terbesar saya, yaitu 50% saya di sini ya guys ya. 38425 guys, berarti kan sekarang harganya 38425 itu pernya 2,39% guys. Berarti 2,39 berarti 5 dikalikan dengan harganya sekarang 3. Nah ini 5 itu adalah target pernya ya, harusnya pernya ada di mana begitu kan. 5 berarti 5 dikali dengan 38425 ini dibagi dengan pernya sekarang itu adalah 2,39, dapat ya 80.000 kayak gitu. Ini lebih gede dari hitung-hitungan saya guys, berdasarkan dividen yield. Kalau dividen yield itu 70.000 aja nyampe gitu. Tapi kalau kita lihat dari pernya sendiri ya, yang menurut analis itu pernya itu ada di per 5 ya, dan sekarang pernya itu masih 2,39, harusnya harga wajar ITMG itu adalah 80.000 kayak gitu ya. Tapi tetap saya menggunakan patokan dividen yield ya. Dividen yield 70.000 ya, itu masih worth it menurut saya gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya saham-saham batubara, harga batubara apalagi batubara dunia rebound begitu ya, itu masih worth it saham-saham batubara. Kalian mau entry aja. Kenapa? Karena laporan keuangannya juga mendukung, datanya juga mendukung, laporan keuangannya juga bagus, dividennya apalagi. Tapi hati-hati guys, tidak semua saham batubara itu membagikan dividen yang gede. Kemudian dividen yieldnya juga tidak semuanya gede ya. SMMT itu udah 6%, mungkin sekarang udah 5% karena kemarin ARA ya guys ya. Itu juga karena isu ya, kayak gitu. Nah SMMT itu aja dividen yield 5% aja masih ada yang beli kok guys. 6-5% aja masih ada yang beli, apalagi ITMG dividen yieldnya masih berapa itu. Hanya cuman dividen dividen interim aja itu 9% ya. 9% loh guys kalau cuman dividen interim. Tapi kalau digabung dengan potensi dividen finalnya nanti itu bisa 20% ke atas ya. Itu jadi makanya orang pada mau nge-HK-in, makanya ITMG naik kemarin kayak gitu loh. Itu sih guys. Jadi menurut saya saham-saham kual masih worth it, seenggaknya kita melihat ya kapan melepasnya begitu ya. Kalau saya pribadi strategi saya begini guys. Jadi saya akan melihat di laporan keuangan kuartal 4-nya dulu ya.
Jika kuartal 4-nya ini laporan keuangannya masih bagus, itu saya akan tetap hold ya. Dan juga saya mempertimbangkan harga acuan batu bara dunia. Kalau masih di atas 300 saja, bahkan di atas 250 itu sebetulnya masih cuan itu. Saham batu bara itu ya, perusahaan-perusahaan batu bara. Kenapa? Karena harga wajarnya di harga acuan batu bara itu adalah 100 sampai 150. Kalau di atas 200 ya udah cuan lah, udah cuan. Apalagi 300. Gitu. Tapi tetap ya guys ya. Jadi kapan ngelepasnya ya, ini kembali lagi strategi saya adalah kuartal 4 saya mau lihat dulu laporan keuangannya. Kalau bagus saya tetap hold ya. Nah, kuartal 1 lihat lagi nih. Kalau dia bisa minimal mempertahankan kinerjanya di kuartal 1 2023, saya akan tetap hold. Kayak gitu. Eman-eman dividennya guys. Kayak gitu ya. Orang pasti bakal berebutan kalau dividen yieldnya gede. DPR dan dividen yieldnya gede, pasti orang-orang bakal berebutan di situ. Ingat ya guys ya, jadi di bursa kita itu nggak hanya bandar, banyak campuran semua. Ada trader, ada scalper, ada investor, ya, yang uangnya pun juga nggak kalah sama bandar, gitu loh. Jadi nggak semuanya dikuasai bandar guys. Investor lihat beginian, dividen yield beginian, pasti masuk. Apalagi investor kelas kakap, ya, nggak mungkin 10 juta, 20 juta, 100 juta, pasti miliaran uangnya. Kayak gitu guys ya. Jadi nggak semuanya dikuasai bandar ya. Memang faktor fundamental ya masih berlaku begitu. Tapi juga saya nggak menyalahkan bahwa bandarmologi itu strategi yang jelek begitu, analisa yang jelek, enggak ya. Semuanya itu dihalalkan dalam pasar modal. Strategi atau analisa fundamental, analisa teknikal, analisa bandarmologi kayak gitu, itu semua dihalalkan begitu loh. Kenapa? Karena memang tujuannya sama-sama mencari cuan. Ya udahlah, kita nggak usah menyalahkan satu sama lainnya begitu loh. Ada sempat yang komen dengan saya beberapa waktu lalu, ya itu tergantung bandar. Kalau bandar mau naikin harga ya pasti harganya naik. Ya kalau berdebat sama orang fundamentalis ya nggak bakal nyambung, nggak bakal ketemu titik temunya, nggak ada. Kayak gitu loh, pasti terus berdebat. Jadi gitu loh guys ya. Jadi ya udahlah, kalau kalian percaya dengan analisa bandarmologi silakan pakai. Percaya dengan analisa teknikal silakan pakai. Percaya dengan fundamental silakan pakai gitu. Sejauh ini saya lebih nyaman dengan analisa fundamental, kemudian saya menggunakan analisa teknikal untuk masuk ya. Kapan di area support ya, area resistnya di harga berapa kayak gitu ya. Untuk bandarmologi ya agak susah juga. Kenapa? Karena sepanjang jam bursa itu kode brokernya ditutup, kita juga nggak tahu itu guys. Nah jadi itu ya guys ya. Jadi memang saham batubara masih worth it. Kemudian kapan lepasnya, kalian harus wajib untuk membaca laporan keuangannya dan menganalisa. Kalau masih dirasa masih bagus kinerjanya, jangan dilepas, karena dividennya itu gede-gede, dividen yieldnya apalagi. Kayak gitu loh guys ya. Jadi kita lihat nanti sama-sama kuartal 4-nya kayak gimana ya. Yang jelas saya sudah mencantumkan saham-saham yang bagus yang menurut saya, TMG, MBAP, BCR, PTBA. Nah ini Adro ini tidak masuk di screener saya begitu, tapi secara fundamental ya, dari segi fundamental kalau saya analisa mandiri begitu ya, analisa pribadi, itu Adro juga bagus guys ya, Adro juga bagus. Kayak gitu aja sih guys mungkin menurut saya. Jika video ini membantu, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua. Bye.